Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yawmil qiyamah, amma ba'du. Faqul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Yang kami hormati dan kami banggakan kepada para alim ulama, para kiai, aparat pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, tokoh masyarakat, dan juga biker subuhan, baik dari biker subuhan Tasik Utara, biker subuhan Singaparna, Kota Tasik, Pangandaran, Ciamis, Banjar, Cirebon, Garut, dan lain sebagainya. Semoga dengan kumpulnya kita pada pagi hari ini menjadi wasilah mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sahabat saya Bapak Haji Nurholis, beliau selaku owner daripada wisata religi Pasir Kirisik, yang mana alhamdulillah syukurillah kita di sini Pak mengadakan rutinan pengajian kajian kitab kuning dan juga sholawatan rutin setiap malam Sabtu di masjid ini. Sudah berjalan 3 tahun. Kalau bulanannya setiap Kamis pagi ke-1 dalam bulan Masehi, berarti nanti 4 Maret itu bagian rutinan sholawatan bulanan di sini. Dan saya sudah musyawarah dengan Pak Haji Nurholis bahwa Majelis Sholawat Pasir Kirisik ini, Majelis Sholawat Tabarik Pasir Kirisik ini, insya Allah kami terbuka untuk base camp biker subuhan BSTU. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi BSTU punya base camp di Pasir Kirisik. Kapanpun kesini, tujuannya ngaji, ibadah, apalagi berjamaah awal waktu, kami tunggu dengan terbuka. Allahu Akbar. Dan alhamdulillah, sebagaimana saya sering ngisi di pikir subuhan seperti kemarin milad di Kabupaten Pangandaran, baik Tasik Kota maupun Ciamis, dan saya alhamdulillah bapak-bapak rutin setiap pada Jumat berangkat dari tempat saya. Kebetulan saya asli dari Cijengjing Ciamis, cuman hijrah ke Patimuan di Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Jadi itu mah eueuh jelema aya ge uwong. Di sana saya 12 tahun 2012, berarti berjalan 8 tahun. Saya rutin ke sini tiap minggu pengajian dan sholawatan alhamdulillah, sehingga berdiri ini masjid karena ingin memaklumkan ini tempat menjadi wisata religius. Bahkan ke depannya insya Allah ada rencana mau bikin pondok, rumah singgah. Jadi siapapun anak-anak pikir subuhan yang mau ngaji seminggu, sebulan, 2 bulan pesantren diklat, insya Allah ada ustadznya. Contoh seperti ini, saya pingin bacaan Al-Qurannya benar, ada. Saya pingin ngaji kitab, apakah itu Safinah, ada, insya Allah. Baik fikih, tauhid, tasawuf, ada, nanti disediakan di sini. Jadi yang mau pesantren kilat, kalau nggak keburu bisa di sini beberapa hari. Mudah-mudahan ini tempat bisa dimanfaatkan oleh semua muslimin muslimat dari mana saja untuk menimba ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, supaya tidak menyita waktu, dikarenakan kebiasaan saya kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, dengan siapapun saya berkumpul, saya senang membacakan sholawat terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang itu tergantung sukanya Pak. Kalau orang senang suka sama bola di mana-mana, biasanya dia suka ngomongin bola, betul. Ketika orang senang dengan kambing, dengan domba, di mana-mana biasanya dia ngomongin, bener. Orang suka cewek, di mana-mana ngomongin, ih amit-amit. Nah itu tergantung orang suka apa. Kalau kita senang terhadap baca sholawat, dimanapun kita harus baca sholawat. Kenapa? Allah Ta'ala yang menyuruh kepada umat muslimin untuk membaca sholawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Ahzab ayat 57, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah taala bersolawat atas nabi,
Allah menyuruh kepada kita semua sebagai orang yang beriman kepada Allah untuk membacakan sholawat terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak rahimakumullah, bahwa baca sholat itu rahmat, keselamatan kembali kepada kita yang membacanya. Sebagaimana baginda Rasul mengatakan dalam kitab Mukhtarul Hadis, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membacakan sholawat terhadapku satu kali, kata Nabi, Allah Ta'ala akan membalas dengan 10 kebaikan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kelak nanti di yaumul qiyamah, yang pertama akan ditanya oleh Allah, kata Rasul, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-salatu. Kata Nabi, yang pertama kelak nanti di yaumul qiyamah yang akan ditanyakan adalah sholat. Kalau sholatnya beres, beres semua amalnya. Sholatnya benar, akan diterima oleh Allah semua amal kebaikannya. Tetapi sebaliknya, kata Nabi, kalau sholatnya nggak benar, nggak beres, jangan diharap semua amal kebaikannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga baikan sebuah ini menjadi inspirasi bagi semua muslim di mana saja berada untuk menegakkan sholat awal waktu berjamaah di masjid. Takbir. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Saya tidak akan lama, yang penting ceramah mah singkat, padat, lamun balik marawa, ilmu manfaat, lengkap akhlak berkah. Jadi yang pertama yang Allah Ta'ala tanyakan adalah sholat. Sholat itu dijamin tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ada yang bertanya, loh kenapa si Anu suka sholat berjamaah, suka pengajian, ibadahnya giat, tapi kok maksiatnya jalan, dosanya terus berjalan, STMY, sholat terus maksiat? Perlu diperiksa sholatnya. Apakah niatnya gak benar? Apakah bacaannya gak benar? Yang jelas yang sholatnya benar, insya Allah dia tidak akan pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan ketika kita sholat ada doa iftitah, ini wajah tuh, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Allah. Wajah yang diucapkan tapi sebetulnya adalah mimbabi itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Semuanya harus menghadap Allah, hatinya juga sholat, badannya juga sholat. Jangan sampai badannya di masjid di atas sejadah, hatinya ingat ke bakso, hatinya ingat ke pacar. Ayat tuh nuker sholat ingat kakak bogo ayat tuh. Amit amit. Nah, jadi kalau orang yang benar-benar sholatnya madhab kepada Allah, bahkan bisa mempraktekkan sholat di luar sholat dalam kehidupan, dirinya merasa dilihat oleh Allah, dijamin kata Rasul, dia tidak akan pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat wajah-wajah yang di sini wajah-wajah bercahaya. Amin. Karena kesorot lampu. Hadirin rahimakumullah. Kalau baginda Nabi Muhammad SAW yang pertama di yaumul qiyamah yang ditanyakan adalah barang siapa yang banyak membaca sholawat terhadapku. Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsarum alayya sholatan, kata Rasul. Umat yang akan dekat denganku kelak nanti di yaumul qiyamah, kata Nabi, di antaranya adalah umat yang paling banyak membaca sholawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dengan sholat dan sholawat tidak boleh pernah bosan. Gak ubahnya, bapak-bapak sekalian, adik-adik sekalian, gak bosan dengan duit. Saya tanya, bosan gak dengan duit? Butuh gak dengan duit? Bapak-bapak yang jadi petani kalau ke sawah cari apa tuh? Cari padi, bukan cari duit. Setelah jadi padi baru jadi beras dulu. Setelah jadi beras baru jadi mudah-mudahan dengan berkah kita berjamaah subuh, pulang dari sini kita banyak doa barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan acara ini kita semua bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, ketika kita ibadah salat harus merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pejabat merasa dilihat oleh Allah, insya Allah tidak akan korupsi. Betul? Siapapun orang yang merasa kehidupannya sehari semalam 24 jam
mempraktekkan bahwa dirinya merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia akan menjadi orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman istiqomah itu berat. Saya sering mengatakan dalam bahasa Sunda, gogoda ibadah teh loba ngan dua siki. Sabar hiji cenah. Hiji kebluk, hiji naon? Dua loba alasan. Hiji kurang tarik, hiji dua baca ku sararea eta teh kalakuan kuring bareng eta teh kalakuan tuh marah aku geuningan kunaon teu mikul mikir subuhan teu boga bensin teu boga duit anu kitu aya kunaon teu mikir subuhan motorna digadekeun ka mana duitna dibahugieun ke kabogo tak jadi kebluk jeung loba alasan menjadi alasan untuk tidak bisa istiqomah kepada Allah. Betul? Makanya kita semua yuk, karena perjuangan hijrah itu tidak mudah Pak, betul. Banyak godaan dan rintangan. Tapi insya Allah orang yang berhijrah di jalan Allah, Allah Ta'ala akan memudahkan kebahagiaan di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita baca sholawat, setelah itu kita marhaba dan muhasabah. Mudah-mudahan karena ini waktu sudah siang, karena ada acara lagi setelah ini, santunan dan sebagainya, kita semua pulang dari sini menjadi suatu inspirasi bahwa kita bisa bersama-sama, bukan hanya sebatas di masjid aja berjamaah sholat subuh, dan juga kita bisa melaksanakan berjamaah sholat-sholat yang lainnya. Mudah-mudahan ukhuwah Islamiyah ini bukan hanya sebatas saat ini, kita bersama bukan hanya saat ini, mudah-mudahan kelak nanti di kiamah mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina
kesubuhan berdiri kita membaca marhaba tanda cinta kita terhadap Rasulullah SAW. Maju ke depan, yang di belakang dimohon maju ke depan, yang di luar masjid dimohon karena Allah untuk masuk ke masjid. Kita sama-sama membaca marhaba, bukti kecintaan kita terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Maju terus maju. Wa sallama sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Usyraqal badru alaina, tafat minhul buduru mithla husnika ma ra'ayna qattu ya wajhan sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun faqa nuri, anta iksiru wa dhalli, ya Rasulullah anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika, ya
الوالدين حوضك صافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني ذنوبا واغفر عني سيئاتي صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر اغفر لي ذنوبي يا الله ببركات Ali Muhammad ya Allah. Hadirin rahimakumullah, sebelum ditutup dengan salam, dimohon karena Allah kepalanya ditundukkan, mata dipejamkan, hati ditenangkan. Mari kita sama-sama merenung, membayangkan, mengingat akan semua dosa kita kepada Allah. Dengan lisan mengucapkan lafaz astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bayangkan oleh anda sekalian dosa-dosa kepada Allah. Bayangkan dosa anda 1 tahun yang lalu. Bayangkan dosa 2 tahun yang lalu di mana anda berbuat dosa kepada Allah. Bayangkan dosa 3 tahun yang lalu dengan siapa kita berbuat dosa kepada Allah. Bayangkan dosa kita 4 tahun yang lalu. Berapa kali kita menyakiti hati kedua orang tua kita? Berapa kali kita menyakiti hati saudara ataupun teman muslimin? Ya Allah, pagi hari ini di masjid ini kami memohon kepadamu ya Rabb. Ampunilah semua dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah semua dosa keluarga kami. Ya Allah, ampunilah semua dosa tetangga kami. Ya Allah, ampunilah semua dosa guru-guru kami. Ya Allah, ampunilah semua dosa pemimpin kami. Ya Allah, ampunilah semua dosa kedua orang tua kami. Hadirin, mari kita hadirkan dalam hati kita, bayangkan wajah bapak kita, bayangkan wajah ibu kita. Ingat, seorang ayah rela mengorbankan tenaganya, rela mengorbankan pikiran, bahkan hartanya, mencari nafkah dari pagi sampai sore, kadang tengah malam, demi supaya bisa membiayai kita sebagai anaknya, supaya bisa kita kuliah, supaya bisa kita mondok di pesantren. Sekarang tanya diri anda masing-masing, sudah sejauh mana anda berbuat baik terhadap kedua orang tua muslimin? Ya Allah, kami teringat dengan wajah ayah anda kami ya Rabb. Kami tidak bisa membalas jasa kebaikannya, hanya kepadamu kami memohon ya Allah. Ampunilah semua dosa bapa kami, terimalah amal kebaikannya ya Allah, angkatlah derajatnya ya Allah. Hadirin, mari kita bayangkan wajah ibu kandung kita. 9 bulan kita dikandung muslimin, 2 tahun kita disusui, diberikan belayan dan kasih sayang oleh ibu kita. Oleh orang lain anaknya dihina, oleh ibunya dimuliakan. Oleh orang lain dijauhi, oleh ibunya didekati. Ketika kita sebagai anak daripada ibu kita masing-masing muslimin,
mendapatkan kesulitan, ibulah yang pertama mengulurkan tangannya muslimin untuk membantu kita. Ibu rela mengorbankan tenaga demi anak. Seorang ibu rela mengorbankan pikiran bahkan hartanya dijual demi supaya bisa membahagiakan buah hatinya muslimin. Sekarang tanya diri Anda masing-masing, sudah sejauh mana Anda membahagiakan hati seorang ibu? Jangan pernah kita berbuat dosa kepada ibu, apalagi sampai menitikkan air mata seorang ibu akibat ulah seorang anak yang durhaka muslimin. Ya Allah, kami teringat dengan wajah ibunda kami ya Rabb. Muliakanlah seibu kami ya Allah. Terimalah amal kebaikannya ya Rabb. Angkatlah derajatnya ya Allah. Ya Allah, ampunilah semua dosa kami, dari dosa yang kami sengaja dan dari dosa yang tidak kami sengaja, dari dosa yang kami ketahui dan dari dosa yang tidak kami ketahui, dari dosa yang kami terasa dan dari dosa yang tidak kami terasa. Engkau Maha Pengampun ya Allah. Ingat muslimin, Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Pagi hari ini kita berjamaah sholat, pagi hari ini kita ngaji bareng, pagi hari ini kita baca sholawat. Siapa tahu entah besok, entah minggu depan, entah bulan depan, ada salah satu jamaah yang hadir di sini yang dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang tanya diri Anda masing-masing, sudah berbuat apa dan bekal apa yang Anda akan bawa ketika Allah Ta'ala memanggil kita muslimin? Sedangkan mata ini penuh dengan dosa, lebih banyak melihat televisi, lebih banyak melihat HP ketimbang melihat Al-Quran. Lidah ini lebih banyak berbuat berbohong, lebih banyak dipakai menggunjing kejelekan orang lain ketimbang dipakai zikir dan baca sholawat. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang istiqomah. Wafatkanlah kami semua dalam keadaan husnul khatimah ya Rabb. Wafatkanlah kami semua dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ringankanlah sakaratul maut kami semua ya Allah. Allahumma hawina alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, wafatkanlah kami semua dengan kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ingat muslimin, suatu saat kita akan terbujur kaku jadi mayat. Istri, saudara, keluarga datang di samping jasad jenazah kita, baca doa, baca surah Yasin. Setelah itu jasad kita, jenazah kita dimandikan oleh orang lain. Setelah dimandikan dibungkus dengan kain kafan. Setelah dibungkus dengan kain kafan dibawa ke masjid disolatin. Beres disolatin, digotong pakai keranda, kendaraan terakhir yang akan kita pakai muslimin. Walaupun di rumah kita punya motor, punya mobil, kendaraan tersebut tidak akan dibawa mati hadirin. Diantar oleh keluarga, sanak saudara dan handai taulan kita, mengantar jasad jenazah kita ke tempat peristirahatan terakhir kita muslimin. Sampai ke tempat kuburan, jasad jenazah kita diturunkan sedikit-sedikit. Setelah itu ditulis di atas kuburan kita nama kita, lahirnya, wafatnya, tanggal sekian. Semuanya meninggalkan kita, tinggal kita sendirian di alam kubur muslimin. Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan kami semua dengan rahmat-Mu ketika Engkau cabut nyawa kami ya Rabb. Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan kami ketika kami memasuki alam barzah ya Allah. Jamaah yang hadir di sini bekar subuhan ya Allah, berilah kami semua kesempatan untuk bisa taubat nasuha sebelum Engkau cabut nyawa kami ya Allah.
Ya Allah, berilah kami semua kesempatan sebelum Engkau cabut nyawa kami. Kami ingin taubat nasuha ya Allah. Jadikanlah pikir subuhan ini menjadi wadah untuk supaya mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Siapapun orang ya Allah yang mengikuti pikir subuhan di mana saja berada, orang mana saja dia, berilah kebahagiaan dunia dan akhirat ya Allah. Jauhkanlah pikir subuhan ini dari api neraka ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, jauhkan kami semua dari fitnah-fitnah agama. Kami hidup di akhir zaman ini ya Allah, penuh dengan fitnah ya Allah, penuh dengan kezaliman ya Allah. Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad. Satukanlah kami dalam naungan ridha-Mu ya Allah. Satukanlah kami kelak nanti di yaumul kiamat dengan ahli-ahli berjamaah salat ya Allah. Satukan kami ya Allah kelak nanti di yaumul kiamat dengan para ulama, dengan para habaib, dengan para wali ya Allah, dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terimalah ya Allah rasa bukti cinta kami semua dengan berjamaah salat ini ya Allah. Rasa bukti cinta kami terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kami belum pernah bertatap muka dengan wajah suci baginda Rasul ya Allah. Walaupun kami jauh dari sini ke Madinah Al-Munawwarah ya Allah. Terimalah kecintaan ini ya Allah sebagai tanda bukti kami ingin diakui umatnya kelak nanti di yaumul kiamat. Ishfa' lana ya Rasulullah, Ishfa' lana ya Habiballah, Ishfa' lana ya Rasulullah, Ishfa' lana ya Habiballah. Hadirin, angkat tangan semuanya. Mungkin jamaah yang hadir di sini mempunyai keinginan dan cita-cita yang tidak sabar. Semoga apa yang kita inginkan Allah Ta'ala ijabah doa kita. Mungkin jamaah yang hadir di sini mempunyai kesulitan masalah yang berbeda-beda, baik urusan pribadi, urusan usaha, urusan hutang piutang, urusan keluarga. Apapun kesulitan kita, semoga Allah Ta'ala segera hilangkan, diganti dengan kebahagiaan. Angkat tangan semuanya, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, kami bertawasul dengan barokahnya berjamaah salat subuh, dengan barokahnya pengajian, dengan barokahnya sholawatan, bijahin Nabi, dengan agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga engkau ijabah, semoga engkau qabul semua doa kami. Istajib lana ya Allah. Allahumma inna as'aluka rahmatan. Allah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Silakan duduk kembali. Nas'aluka jabah ya Allah bismillahir Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon Fatihah untuk saudara kita Abah Umar Rafiq baik Kesubuhan Jakarta. Beliau sudah meninggalkan kita semua. Kita doakan semoga beliau ditempatkan di alam kuburnya di tempat raudhatun min riyadil jannah, taman surganya Allah. Ghafarallahu dzunubahu
wa rahmahullah rahmatan wasi'ah. Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan Fatihah sekali lagi untuk Andi Baikal Subuhan dari Pangandaran, beliau dari Tasik, sering gabung juga di Tasik maupun Banjar. Alhamdulillah kemarin juga hadir, cuman saat ini beliau lagi dirawat di Rumah Sakit Sentosa Bandung. Karena darah tinggi, kita doakan semoga beliau segera dicabut penyakitnya oleh Allah, diberikan kesehatan, dan semua saudara-saudara kita di kesubuhan dan umumnya umat muslimin muslimat di mana saja berada yang lagi sakit, semoga Allah Ta'ala segera sembuhkan dari penyakitnya. Nas'aluka ijabah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doakan juga Pak Haji Nur Khalis, semoga usahanya diberikan kemajuan, barokah, panjang umur, sekeluarga, sehat walafiat, dijauhkan dari musibah dan balai. Alhamdulillah beliau sudah membangun wisata Rajizu ini. Kita terbuka untuk hadir di sini rutinan setiap malam Sabtu sholawatan, khususnya untuk BSTU. Silakan merapat. Dan siapapun yang ingin ikut pengajian dan sholawat di sini terbuka untuk umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.